Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mau haji yang gak pakai antri? Daftar sekarang, insya Allah 2024 berangkat. Gratis keberangkatan umroh sebelum haji. Dibersamai oleh Ustadz Hanan Yasir dan juga Ustazah Imro'atul Azizah. Buruan daftar sekarang juga, sebelum harga naik. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, kalau kita berbicara tentang masuk surga, maka saya yakin tidak ada di antara kita yang tidak ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kita ingin memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan memasuki surganya Allah itu bukan sendiri-sendiri, tapi kita ingin kita memasuki surga Allah bersama keluarga kita. Dan memang Masya Allah ya teman-teman, yang namanya berkumpul ya di dunia saja itu adalah kenikmatan yang Allah berikan. Jadi kalau kita kan biasanya kalau kumpul bareng keluarga nih, itu kan momen yang ditunggu-tunggu tuh sama teman-teman. Ya enggak? Apalagi bagi anak santri, mesti yang ditunggu-tunggu tuh kapan liburan, kapan kumpul bareng keluarga. Ya sampai saya masih ingat dulu waktu masih jadi santri, kalau sudah diumumkan liburan tanggal sekian, biasanya hitung mundur. Ya, tanggal ini berapa hari lagi ya? Saya kumpul sama keluarga berapa hari lagi ya? Masya Allah. Jadi berkumpul bersama keluarga itu adalah salah satu kenikmatan yang harusnya kita syukuri. Ya. Dan pasti semua orang tuh bahagia ketika bisa berkumpul bareng keluarga gitu, Masya Allah. Itu adalah kenikmatan di dunia. Bisa dibayangkan enggak bagaimana bahagianya orang yang kelak dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya subhanallah. Dan subhanallah ya teman-teman, orang bisa kumpul dengan keluarga tuh perjuangannya tuh berat. Ya. Saya punya kawan, beliau punya keluarga di luar Jawa, ya, suami istri. Beliau bilang kalau mau kumpul sama keluarga tuh harus ngumpulin uang dulu, ya, untuk beli tiket biar bisa balik ke kampung halaman kumpul sama keluarga besarnya. Dibela-belain tuh, nabung, makan seadanya, uangnya ditabung untuk beli apa? Beli tiket biar bisa kumpul bareng keluarganya di luar Jawa. Lihat, untuk bisa kumpul dengan keluarga di dunia saja dibutuhkan sebuah perjuangan, kesabaran, gitulah. Bagaimana kalau kita punya keinginan bisa kumpul bareng dengan keluarga kita di surga? Pastinya butuh perjuangan, ya. Dan ketahuilah wahai saudariku bahwa seseorang bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus melewati ujian dan ujian, gitu ya. Jadi ujian ini harus dilewati dulu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Kata Allah, apakah kita tuh dibiarkan begitu saja ya dengan mengatakan saya telah beriman wahai Rabb kami? Ternyata tidak. Kita harus diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berfirman, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang benar dan Allah mengetahui orang-orang yang dusta. Lihat. Dan kemudian Allah juga berfirman dalam surat Al-Imran. Apa kata Allah? Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apa kata Allah? Apakah kalian mengira mau masuk surga padahal belum datang bagi kalian, ya? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjaya di antara engkau dan belum nyata orang-orang yang sabar. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan bahwa untuk masuk surga Allah itu butuh kesabaran. Untuk bisa masuk surga Allah itu butuh perjuangan.
Dan Syekh Muhammad Al-Amin As-Shinqiti dalam kitab beliau Adwa'il Bayan, tafsirnya, ya, ketika beliau menerangkan ya firman Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, Allah tuh tidak pernah membiarkan seseorang yang mengaku dirinya beriman dibiarkan saja tanpa ada ujian. Allah tidak akan ya membiarkan orang-orang yang pengen masuk surga Allah tanpa adanya ujian. Jadi yang harus kita sadari bersama ya akhwat, bahwa kalau kita pengen masuk surga, maka kita harus bersabar menghadapi ujian demi ujian yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita di dunia. Dan kabar gembiranya nih, ya, ketika Allah memberikan ujian kepada kita, maka Allah juga sudah menyiapkan pahala untuk orang-orang yang bersabar. Rasulullah SAW pernah mengatakan, inna idhamal jazai ma'idhamal bala. Besarnya pahala itu setimpal dengan besarnya cobaan. Wa inna Allah ta'ala idha ahabba qawman ibtalahum. Dan Allah itu kalau mencintai suatu kaum, maka Allah akan mengujinya. Wa man radiya falahur ridha, wa man sakhita falahus sukht. Dan barang siapa yang dia ridho, maka Allah pun ridho. Dan barang siapa yang dia murka, ya marah, tidak nerimo, maka Allah pun tidak ridho kepadanya. Nah, setelah kita tahu bahwa ternyata masuk surga Allah itu membutuhkan perjuangan menghadapi ujian demi ujian, maka mari kita berjuang bersama menghadapi step by stepnya dunia, ya, dari berbagai macam ujian yang Allah berikan. Kenapa ya akhwat? Karena nanti orang-orang yang bersabar menghadapi ujian-ujian di dunia ini, ya, Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepada mereka surga. Dan di dalam surga itu ada banyak kenikmatan yang bisa dirasakan oleh penghuninya. Nah, ini penting banget nih untuk kita ketahui. Jadi kenikmatan surga itu teman-teman, kenikmatan yang harus kita ketahui. Kenapa? Agar kita bisa bersemangat untuk memasukinya bersama-sama. Indahnya surga itu harus bisa kita pelajari, ya. Karena kenikmatan di dalamnya itu kenikmatan yang mata tuh belum pernah melihatnya gitu. Telinga belum pernah mendengarnya. Sesuatu tuh belum pernah terbetik di dalam hati. Sebagaimana Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla mengatakan, a'dadtu li ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbin basharin dukhran ma utli'tum 'alaihi thumma qara'a fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ya Masya Allah. Kata Rasulullah, ya, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka dari bidadari surga. Ya, jadi Rasulullah membaca surat As-Sajdah, dan Masya Allah ya, di dalam surga itu ada banyak sekali kenikmatan-kenikmatan. Di antaranya apa ya akhwat? Di antaranya Allah menjelaskan dalam surah Az-Zumar. Lihat nih, apa kata Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Lakinnal ladzina taqaw rabbahum lahum ghurafun min fawqiha ghurafun mabniyah tajri min tahtihal anhar." Ahli surga tuh bisa melihat orang-orang yang ada di atasnya. Orang-orang bertakwa disediakan kamar-kamar yang tinggi. Dan di atasnya ada kamar-kamar yang tinggi juga. Ya. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Masya Allah ya akhat ya. Lihat betapa indahnya pemandangan surga. Kalau kita pernah menginap di hotel bintang 5, itu aja kan kenikmatannya bisa dirasakan ya teman-teman. Lihat dari arah lantai berapa gitu ya. Terus kita lihat ke bawah, kita lihat ke atas, itu Masya Allah indahnya ciptaan Allah. Bagaimana nanti di surga? Masya Allah. Bahkan disebutkan ya Masya Allah, bahwa oleh Imam Ibnul Qayyim, ya, beliau menyebutkan dalam kitab beliau Zadul Arwah, kata beliau, seorang yang beriman itu di surga tuh akan diberikan kemah, ya, khaymah, yang mana kemahnya tuh bukan kayak di dunia, kemah terbuat dari kain gitu ya, dari parasut, bukan. Tapi kemahnya itu terbuat dari mutiara, ya, lu'lu', mutiara. Masya Allah. Ya Allah, panjangnya situna milan, panjangnya 60 mil, ya. Dan di dalamnya ada keluarga-keluarganya. Ya Rabb, bisa dibayangkan teman-teman, surga itu
yang di dalam surga itu ya ada kemah. Kemahnya terbuat dari mutiara. Berarti indahnya luar biasa kan? Di dalamnya sudah Allah sediakan keluarga-keluarga. Di mana Masya Allah, di situ akan Allah berikan kenikmatan-kenikmatan. Apa di antara kenikmatan para penghuni surga? Wa fakihatim mimma yatakhayyarun. Buah-buahan yang bisa kita pilih. Monggo. Mau buah apa? Silahkan. Buah-buahan yang kita tidak perlu lagi capek-capek memanennya. Yang tidak perlu lagi kita capek-capek menanamnya. Allah sudah sediakan semuanya bagi para penghuni surga. Walahmi thayrim mimma yashtahun. Dan di surga itu ada daging burung yang mereka inginkan. Subhanallah. Dan di surga tuh ya akhwat, tadi saya lupa ya, bahwa buah-buahannya beda sama buah-buahan di dunia. Kalau buah-buahan di dunia ada beberapa buah yang dia musiman gitu ya. Musim mangga gitu kan ya. Hari ini kan lagi musim mangga tuh. Tapi nanti tuh ada nggak musim mangga gitu, musimnya apalagi. Kalau di Yogyakarta lagi musim mangga, musim manggis ya hari-hari ini. Tapi di surga tuh nggak ada namanya buah musim-musiman. Semuanya tidak terputus dan tidak mengenal musim. Apa kata Allah dalam surah Al-Waqiah? Wa fakihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Lihat. Buahnya tuh nggak pernah terputus, nggak kenal musim. Insyaallah. Ya Allah. Ya Allah. Ya. Kemudian nanti orang-orang yang masuk surganya Allah tuh akan diberikan minum. Nggak ngambil, nggak. Dikasih. Ada pelayan-pelayannya. Pelayan-pelayannya aja. Ya. Itu pelayan-pelayan yang terbaik. Yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para penghuni surga. Ya. Bukan pelayan-pelayan yang seperti di dunia. Ya. Dan ini Masya Allah. Karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau di dunia masih ada pelayan-pelayan, ya. Di surga pun ada. Dan di surga pelayan-pelayannya itu berbeda dengan pelayan-pelayan yang ada di dunia. Masya Allah. Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepada para penghuni surga minuman. Masya Allah. Minuman apa ya akhwat? Minuman yang terbuat dari jahe. Ya. Dan ini harus kita yakini ya, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah berfirman, Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ini ayat lain ya, bahwa minuman itu dicampur dengan bau wangi. Dan juga minuman itu ada dari zanjabila, dari minuman jahe. Masya Allah. Jadi luar biasa ya teman-teman. Dan Masya Allah ya, kalau kita berbicara masalah surga, ya berbicara masalah kenikmatan surga, maka kita ingin bersegera untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah tidak lagi sabar untuk bisa mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyak. Masya Allah. Dan tentunya ya teman-teman, ini baru sebagian ayat-ayat yang saya bacakan ya kepada teman-teman, ini baru sebagian. Belum semuanya. Masya Allah. Dan yang paling indah lagi dari kenikmatan surga adalah dimasukkannya seorang penghuni surga bersama keluarganya. Masya Allah. Ya, ini kenikmatan yang luar biasa. Karena tentunya ya teman-teman, masuk surga bareng dengan keluarga itu adalah hal yang dinanti-nanti oleh seluruh keluarga yang ada di dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberitahukan kepada kita bahwa surga Aden itu kelak akan dimasuki ya, oleh orang-orang yang salih dari bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak cucunya. Lihat, apa kata Allah dalam surat Ar-Ra'd?
jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden yang mereka masuki ke dalamnya bersama orang-orang saleh, dari bapak-bapaknya, dari istri-istrinya, dan anak cucunya. Dan Ibnu Katsir menyebutkan bahwa ini menunjukkan bahwa nanti orang masuk surga itu rombongan, teman-teman. Orang masuk surga itu tidak sendiri-sendiri, tapi orang masuk surga itu secara rombongan. Ya, Masya Allah. Jadi teman-teman tenang aja. Ya. Ketika kita masuk surga, ya, kita nggak sendirian, tapi masuk surga itu rombongan. Ya. Dan rombongan pertama ya digambarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama masuk surga itu seperti bulan purnama. Kata Rasulullah SAW, inna awwala zumratin yadkhulunal jannah ala suratil qamar lailatul badr. Ya Allah, semoga kita semua yang hadir ya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam rombongan-rombongan yang pertama ini. Ya. Karena rombongan-rombongan pertama yang masuk surga itu diibaratkan, Masya Allah ya, seperti bulan di malam purnama, kan indah banget tuh. Siapa di antara kita yang tidak gembira melihat bulan purnama? Pasti kita senang kan? Ya. Tsummal ladzina yalunahum, kata Rasulullah. Kemudian rombongan berikutnya masuk. Ala asyaddi kaukabin dzurriyyun fis sama. Ala asyaddi kaukabin dzurriyyun fis sama. Idha'ah la yabulun. Wala yataghawwatun, wala yatfilun, wala yamtakhitun. Ya, lihat teman-teman. Rombongan berikutnya seperti bintang-bintang yang paling terang di langit. Masya Allah. Ya, rombongan berikutnya aja masih bagus. Dan mereka para penduduk surga itu nggak ada yang namanya buang air kecil. La yabulun, wala yataghawwatun, dan juga nggak ada, mohon maaf, yang buang air besar. Tidak ada yang meludah. Tidak ada yang, mohon maaf, buang ingus. Ya. Amsyatuhumudz dzahab, kata Rasulullah. Sisir-sisirnya terbuat dari emas. Masya Allah. Kita kalau di dunia sisirnya terbuat dari apa ya teman-teman? Terbuat dari apa ya jamaah? Ada yang bisa buka mic. Terbuat dari apa sisir kita di dunia? Terbuat dari apa? Plastik. Ya. Itu sisir kita. Ada yang terbuat dari kayu. Ada kan ya? Tapi kan bukan dari emas. Sisir di surga tuh dari emas. Bayangkan aja. Masya Allah ya. Ya Allah. Warashuhumul mis, kata Rasulullah. Keringatnya nih di surga nih keluar. Bau keringatnya kalau di dunia, mohon maaf, keringat keluar kecut. Ya kan baunya. Di surga nih orang berkeringat harum. Ya. Keluarnya kayak minyak wangi, minyak kasturi. Ya, al-misk itu minyak kasturi. Ya Allah. Wa majamiruhumul uluwah. Ya. Masya Allah ya teman-teman. Dan majamirnya mereka itu dari kayu-kayu gaharu. Masya Allah. Wangi-wangi. Wa azwajuhumul hurul ain, kata Rasulullah. Dan pasangan-pasangan mereka adalah para bidadari. Masya Allah. Jadi orang mau masuk surga itu sudah bayangin ya, Masya Allah. Indahnya luar biasa. Nah, kalau tadi saya berbicara bahwa orang masuk surga rombongan, maka yang paling kita inginkan adalah kita rombongannya bareng dengan anak keturunan kita, bareng dengan bapak ibu kita, bareng dengan kakek nenek kita, bareng dengan mbah buyut kita. Ya, agar kebahagiaan berkumpul keluarga tidak putus begitu saja ketika kita telah diwafatkan oleh Allah, tapi dikumpulkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di surganya, insyaallah. Jadi penting nih orang-orang yang dia beriman ya, maka Allah akan mengikutkan anak cucunya. Ya, Allah akan hubungkan kembali. Allah berfirman dalam surah At-Tur, apa kata Allah? Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. Kata Allah, وَالَّذِينَ آمَنُوا, dan orang-orang yang beriman. Berarti syaratnya apa teman-teman?
Kalau pengen dimasukkan oleh Allah rombongan nih, beriman dulu. Kita dalam beriman tuh harus kafah dalam memasuki Islam, ya itu nggak setengah-setengah, tapi benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan dibuktikan dengan anggota badan kita. Ya, maka orang-orang beriman ini wattaba'tuhum dzurriyyatuhum, ya, dan anak cucu mereka juga beriman. Ya. Allah akan jaga anak keturunannya. Berarti ini menunjukkan bahwa kesolihan anak-anak itu erat kaitannya dengan kesolihan orang tua. Kesolihan orang tua itu berdampak kepada kesolihan anak cucunya, gitu ya, Masya Allah. Wa ma alatnahum min amalihim, dan kami hubungkan anak ini ya dengan orang tuanya dan juga tidak mengurangi sedikit pun amalan atau pahala amal mereka. Kullu mri'in bima kasaba rahin, dan tiap-tiap manusia itu terikat dengan apa yang telah dikerjakannya, ya Masya Allah. Nah, Syekh Sa'di rahimahullah ta'ala ketika beliau menyebutkan tentang surah At-Tur ini, ya kata beliau yang dimaksud dengan keturunan yang mengikuti mereka dalam keimanan itu maksudnya adalah mereka mengikuti keimanan yang muncul dari orang tua atau kakek buyutnya. Jadi kalau kakek buyutnya ini beriman, maka Allah akan jaga anak keturunannya. Ya, Masya Allah ya. Dan lebih utama lagi jika keimanan muncul dari diri anak keturunannya itu sendiri, maka Allah akan mengikutsertakan mereka dalam kedudukan orang tuanya. Di mana? Di surga. Walaupun mereka mungkin waktu di dunia belum berjumpa. Ya, sebagai balasan bagi orang tua dan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Masya Allah, tenang aja ya ibu-ibu yang di dunia ini sudah berjuang ya untuk memantaskan diri menjadi orang tua yang baik bagi anak-anaknya, maka kita punya tabungan. Apa tabungannya? Tabungannya adalah bisa memasuki surganya Allah dengan anak keturunan kita. Masya Allah. Dan tentunya teman-teman, ini menjadi harapan kita selalu berdoa. Kenapa? Karena kita pengen ya masuk surga dengan orang-orang yang kita cintai. Ya. Kita pengen masuk surganya Allah bareng orang tua kita, bareng anak-anak kita, bareng mbah buyut kita. Nah kalau kita pengen, maka apa yang harus kita lakukan? Gitu kan ya? Kan tadi sudah dikasih gambaran surga. Ya. Nah, yang harus kita lakukan ya akhwat, yang pertama menjadi hamba Allah yang bertakwa. Masya Allah ya. Ini penting banget nih. Kenapa? Karena yang namanya buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keutamaan kepada orang tua yang salih dan salihah ini menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya. Dan ketika anak-anaknya mengikuti apa yang diajarkan oleh orang tuanya dari sebuah keteladanan, maka ini menjadi amal jariyah. Masya Allah ya. Jadi jadilah orang yang bertakwa terlebih dahulu. Kemudian yang kedua ya akhwat, ya, kalau kita sudah menjadi orang tua yang bertakwa, maka untuk bisa memasuki surganya Allah Azza wa Jal, itu harus dibutuhkan istiqamah. Ya, dibutuhkan keimanan. Kemudian yang ketiga, bagaimana agar kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadilah pembuka pintu-pintu kebaikan. Jadilah pembuka pintu-pintu kebaikan. Kenapa ya akhwat saya share ya bahwa kita tuh harus menjadi pintu-pintu kebaikan? Karena tidak semua orang itu Allah pilih untuk menjadi orang-orang yang gemar berbuat baik. Ya. Jadi ada orang yang Allah pilih menjadi hamba-hambanya yang membuka pintu-pintu kebaikan. Termasuk orang tua asuh nih. Beliau nih termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah membuka pintu-pintu kebaikan. Karena dengan menjadi orang tua asuh artinya dia sedang menyiapkan sebuah generasi Al-Quran yang lebih baik. Ya, jadi Masya Allah ya. Rasulullah SAW mengatakan inna minan nasi nasan mafatihal lil khair maghalika lisyarr. Ya, ada di antara manusia itu yang memang Allah jadikan sebagai orang-orang yang menjadi pembuka-pembuka pintu kebaikan. Siapa di antaranya? Ibu-ibu yang menjadi orang tua asuh. Bayangkan aja ya ibu-ibu. Anak-anak nih
kalau nggak disibukkan dengan Al-Quran, maka mereka akan menyibukkan diri mereka dengan sesuatu yang tidak bermanfaat di dunia. Banyak anak-anak muda sekarang itu yang waktunya dihabiskan untuk nonton drama Korea, apalagi misalnya nongki-nongki di kafe. Itu banyak loh. Sampai akhirnya ya akhwat, ketika banyak anak muda yang menghabiskan waktunya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Padahal seharusnya ketika ia isi masa mudanya dengan hal-hal yang bermanfaat itu adalah sebuah kebaikan, ya. Maka yang ada kerusakan di mana-mana. Nah, ketika panjenengan semua orang tua asuh ikut program orang tua asuh, maka ini adalah sebuah kebaikan. Ya, menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa inna minan nasi nasan mafatihal syarri maghaliqul khair. Ada juga orang yang dia Allah jadikan justru kebalikannya, menjadi pembuka pintu-pintu keburukan, penutup pintu-pintu kebaikan, menghalang-halangi anak-anak untuk menghafal Al-Quran, menyuruh anak-anaknya untuk bermaksiat. Misalnya, ini orang tua yang dia membuka pintu keburukan dan menutup pintu-pintu kebaikan. Maka kata Rasulullah SAW, fatuba, berbahagialah, liman ja'alallahu miftahal khair ala yadai. Dan berbahagialah bagi orang yang Allah jadikan sebagai pembuka pintu kebaikan. Hari ini saya berikan kabar gembira, busyra, kepada segenap orang tua asuh santri penghafal Quran PPTQ Al-Fawwas. Kalian adalah orang-orang yang terpilih menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan yang Allah telah pilih dari sekian juta, sekian ribu hamba Allah yang ada di muka bumi ini. Dan Rasulullah melanjutkan hadisnya, wa wailun liman ja'alallahu miftaha syarri ala yadai. Dan celakalah orang yang Allah jadikan pembuka pintu-pintu keburukan. Ya, Masya Allah. Jadi subhanallah ya teman-teman, kita ini harus banyak-banyak bersyukur. Ya, ketika Allah pilih kita menjadi orang-orang yang membuka pintu-pintu kebaikan. Ya, baik itu bagi orang tua maupun bagi segenap para asatidzah, ya, yang ada di pondok-pondok penghafal Al-Quran, ya, bagi para penghafal Al-Quran, ya, bersyukurlah kepada Allah. Karena sampai hari ini Allah masih menyibukkan kita dengan kebaikan. Ya. Dan ini merupakan sesuatu yang harus kita syukuri. Jadilah ya sebaik-baik manusia yang bermanfaat. Bermanfaat agar kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, setelah kita beriman kepada Allah, setelah kita berusaha menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan, maka apa yang mesti kita lakukan lagi ya akhwat? Yang mesti kita lakukan untuk bisa memasuki surganya Allah adalah menanam amal jariyah. Ini penting banget nih bagi kita semuanya ya akhwat. Kita semua akan meninggal dunia. Kita semuanya tidak selamanya berada di dunia. Maka apa yang akan kita bawa nanti ke akhirat? Tidak ada yang lebih bermanfaat kecuali amal solih yang kita kerjakan di dunia ini. Ya. Dan dari amal solih yang bisa kita lakukan di dunia ini, diantaranya adalah menyiapkan anak-anak yang saleh. Ya. Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adama inqata'a amaluhu illa min salas." Kalau anak Bani Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara. Apa aja? Shadaqatun jariyah, ilmun yuntafa' bih. Ya, sedekah jariyah, ilmu yang bisa diambil manfaatnya, wa waladin salih yad'ulah, dan anak salih yang mendoakannya. Ya. Termasuk diantaranya anak-anak asuh. Ya. Anak-anak asuh ini saya yakin mereka akan digerakkan hatinya oleh Allah untuk mendoakan orang tua asuhnya. Ya, dan Masya Allah ya akhwat, orang tua asuh ini orang tua yang memang Allah pilih beramal dengan cerdas. Kenapa? Karena dia tidak baca Al-Quran misalnya, tapi dia dapat pahalanya. Dan ketahuilah wahai saudariku, ketika kita memberikan makan kepada
para penghafal Al-Quran. Dan makanan yang kita beri itu masuk ke dalam jasad para penghafal Al-Quran. Dan para penghafal Quran ini mengaji. Ya, para penghafal Quran ini dia taat kepada Allah. Setiap harinya waktunya dihabiskan untuk menambah murojaah ziyadah dan memurojaahnya. Ziyadah dan murojaah. Maka setiap kali mereka menghafal Al-Quran, baik itu dengan ziyadah maupun murojaah, orang tua asuh dapat pahalanya. Jadi Masya Allah ya, nggak baca Al-Quran, tapi dia dapat pahalanya. Itu yang keren banget itu. Masya Allah. Jadi Masya Allah ya teman-teman. Benar-benar ya, ini merupakan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang namanya membaca Al-Quran itu ibadah yang banyak kebaikan di dalamnya. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Orang yang membaca satu huruf Al-Quran akan dibalas dengan 10 kebaikan. Berapa ratus ayat yang dibaca oleh para santri, dan itu pahala mengalir kepada penghafal Al-Qur'annya dan kepada orang tua asuhnya. Walillahilham. Sekarang banyak orang-orang yang mulai sadar akan pentingnya berinvestasi untuk akhiratnya. Bukan hanya untuk dunia. Kenapa? Karena investasi untuk dunia itu tidak akan kita bawa mati. Justru yang harusnya kita pikir sekarang, apa yang bisa kita lakukan agar ketika kita nanti berada di alam kubur, maka transferan pahalanya akan sampai kepada kita. Itu yang seharusnya kita pikirkan. Dan yang bisa kita lakukan adalah menjadi orang tua asuh. Walaupun kita sudah terbujur kaku di kubur ya akhwat. Ya. Anak-anak yang saat ini kita didik, mereka melanjutkan kebaikan-kebaikannya, maka kita mendapatkan pahalanya. Insya Allah ya teman-teman. Ini kerennya orang tua. Ini baik itu orang tua kandung maupun orang tua asuh sama saja. Guru-guru juga sama. Yang mengajarkan kebaikan-kebaikan itu akan mendapatkan pahalanya. Insya Allah. Yang mengajarkan kebaikan akan didoakan para malaikat. Dan ini yang seharusnya kita jadikan sebagai amalan unggulan. Kenapa? Karena tidak semua orang itu dimampukan oleh Allah untuk mengajarkan kebaikan. Masya Allah. Bukankah ya akhwat, Rasulullah SAW ya, pernah bersabda, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Berarti ibu-ibu ketika menjadi orang tua asuh artinya sedang menunjukkan kebaikan kepada para penghafal Al-Quran. Dan kita akan mendapatkan pahala seperti pahala yang mengerjakannya. Masya Allah. Dan bagi para asatizah, ya tentunya ini bagian dari mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Ya, Masya Allah. Jadi kita semua berjuang, teman-teman. Apa yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan. Ya. Jangan sampai kita tidak pernah berperan dalam menjadikan generasi menjadi generasi yang lebih baik lagi. Karena tentunya para penghafal Quran itu adalah keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Masya Allah ya, busyra juga, ini kabar gembira bagi kalian wahai anak-anakku yang sedang menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena orang yang menghafal Al-Quran itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua hamba-hamba Allah dipilih untuk bisa menghafal Al-Quran. Bahkan besok tempat kalian di surga itu setaraf dengan apa yang kalian baca dari akhir ayat yang kalian baca di dunia. Apa kata Rasulullah SAW? Yuqalu li sahibil Quran. Dikatakan kepada para ahli Quran. Iqra wartaqi. Bacalah. Kita semua suruh baca di hadapan Allah nanti di akhirat. Apa yang sudah kita hafal di dunia. Wartaqi, dan naiklah. Warattil, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Pentingnya kita belajar tahsin. Karena besok kita akan membaca di hadapan Allah dengan tartil. Kama kunta turattilu fid dunya.
Sebagaimana engkau telah tartilkan bacaan Qur'anmu di dunia. Jadi hanya orang-orang yang dia membaca dengan tartil di dunia akan diberikan kesempatan untuk membaca di hadapan Allah. Fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Karena kedudukanmu nanti di surga ya tergantung pada akhir yang engkau baca. Masya Allah ya teman-teman. Jadi para sahibul Quran ini Allah berikan kemuliaan. Allah berikan kedudukan di mana tidak dimiliki oleh orang-orang yang tidak menghafalkan Al-Quran. Istiqomalah untuk menghafal Al-Quran. Istiqomalah wahai para orang tua untuk membersamai para penghafal Quran di dalam perjuangan yang menghafal Al-Quran. Jangan lupa untuk mentadabburi Al-Quran yang kita hafal. Jangan lupa untuk kita mengamalkan Al-Quran yang kita hafal. Karena Al-Quran itu punya hak. Bukan hanya dihafal tapi dibaca dengan benar. Dihafalkan, ditadabburi dan diamalkan. Dan inilah kunci-kunci kebahagiaan. Disitulah kebahagiaan yang akan diperoleh bagi para penghafal Al-Quran. Ya, Masya Allah. Jadi teruslah berjuang. Jangan pernah berhenti karena kalian sedang menapaki sebuah jalan yang Allah ridhai. Teruslah menjadi orang tua asuh ya, dalam membersamai anak-anak karena pahala akan mengalir deras untuk para ibu asuh. Masya Allah. Dan semoga dengan menjadi ibu asuh, dengan menjadi orang tua asuh, Allah akan memuliakan derajatnya di dunia dan di akhirat. Ya, Masya Allah. Karena memang Masya Allah ya, orang-orang penghafal Al-Quran itu nanti ketika masuk ke dalam surga Allah, ia pun akan mencari orang-orang yang dulu ikut berperan serta menjadikan ia penghafal Al-Quran. Masya Allah. Siapa di antaranya yang ikut berperan dalam kebaikan ini? Orang tua asuh. Jadi harapannya nanti para anak-anak yang sedang menghafal Al-Quran dan kelak nanti anak-anak ini akan Allah jadikan para hafidhah, nanti bisa menggandeng tangan orang tua asuhnya ke dalam surganya. Dan ini sebagai bentuk kemuliaan yang Allah Azza wa Jalla berikan. Jadi Masya Allah menjadi orang tua asuh itu luar biasa loh teman-teman. Apalagi menjadi orang tua asuh penghafal Al-Quran. Masya Allah. Ini banyak sekali keutamaan-keutamaan yang akan didapatkan. Ya. Masih di dunia saja sudah dialirkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana nanti di akhirat digandeng tangannya ke dalam surga. Dimintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang tua asuh yang telah membantunya untuk menjadi penghafal Al-Quran. Ya Masya Allah. Dan kita semuanya ya ketika diberikan oleh Allah kemudahan untuk membersamai, maka sepatutnya kita meminta kepada Allah agar Allah menerima semua amal ibadah kita. Karena belum tentu nih ibu-ibu, semua amal soleh kita diterima di sisi Allah. Kita jadi orang tua asuh, niatnya apa? Niatnya hanya sekedar berbangga-banggaan. Ya, niatnya hanya sekedar pengen mendapatkan pujian dari manusia misalnya. Maka ini tidak akan mendapatkan keutamaan di akhirat nanti. Dan ketika teman-teman menjadi orang tua asuh, menunjukkan kebaikan kepada orang lain, maka manfaat yang bisa dirasakan itu jauh lebih banyak yang nanti kelak Allah berikan di akhirat. Ya Masya Allah. Jadi Masya Allah ya teman-teman, busyra, kabar gembira. Teruslah istiqomah membersamai anak-anak. Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan anak-anak kita semuanya orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita semuanya ke dalam surganya Allah bersama keluarga kita dengan orang-orang yang kita cintai. Baik teman-teman, insya Allah itu ya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan banyak materi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan bagi semua anak-anak kaum muslimin yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan untuk semuanya. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.